maka saya akan berdiri. Nadar itu janji kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak lakukan nadar itu, maka Tuhan akan melakukan langsung. Jadi jangan coba-coba. Umpama saya kalau Isra Mi'raj, Pak Kiai Wahab datang, saya mau bawain rokok 2 bungkus, umpama. Begitu datang gak dilakuin tuh. Nah, awas kekualan kan. Nabi Ibrahim berkata, "Ya Rabb, kalau aku punya anak, maka kau perintahkan aku untuk nyembelih anakku, maka pasti akan aku lakukan." Diuji oleh Allah, diuji. Setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah pasti diuji oleh Allah. Ibrahim berkata, "Ya Rabb, cintaku kepadamu luar biasa. Cintaku ini tidak ada hitungannya kepadamu." Bahkan Nabi Ibrahim melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Cintanya Nabiullah Ibrahim ini kepada Allah luar biasa. Disebut dengan Khalilullah, orang yang cintanya mendarah daging hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya disembelih, diuji oleh Nabi Ibrahim, diuji Nabi Musa, diuji yang jadi musuhnya. Di dalam perjuangan Nabi Musa itu ayah angkatnya sendiri. Siapa? Fir'aun. Nabi Muhammad pun demikian, diuji oleh Allah yang jadi musuhnya bukan orang lain, tapi pamannya sendiri. Sedang diuji, diembargo, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad ditinggalkan wafat oleh istri tercintanya yang namanya Khadijah. Sedih Nabi Muhammad. Sebab ini disebut dengan Amul Hazan, tahun duka cita. Pamannya meninggal dunia, Khadijahnya meninggal dunia. Maka Allah berkata, "Ya Muhammad, jangan kau bergantung kepada manusia." Kita ini gak boleh bergantung kepada manusia. Kita bergantung kepada ayah kita meninggal dunia. Kita bergantung pada ibu kita meninggal dunia. Kita gak boleh bergantung kepada manusia. Allah memberikan contoh, "Ya Muhammad, jangan kau bergantung kepada Khadijah." Bagaimana tidak bersedih? Khadijah ini wanita yang sangat taat kepada suami. Pernahkah terpikir mengapa Allah pilih Khadijah sebagai istri Rasulullah Muhammad? Padahal Khadijah itu janda loh. Saya mau tanya, Khadijah itu janda apa perawan? Janda apa perawan? Kenapa Allah pilih janda? Ini ilmiah. Saya nggak akan masuk TV. Kalau saya tidak ilmiah nggak bisa. Mengapa Allah pilih janda Khadijah sebagai istri Rasulullah Muhammad? Yang pertama, untuk mendampingi baginda Rasulullah Muhammad agar beliau bisa berjuang. Khadijah janda kaya, hartanya untuk dihabiskan jalan Allah, agar Rasulullah Muhammad ketika berjuang dan berdakwah tidak usah susah payah cari uang, sudah ada yang backing Siti Khadijah. Mengapa harus dengan janda? Kalau menikahnya Rasulullah Muhammad dengan seorang gadis atau perawan, pasti nggak bisa berjuang. Mau kemana-mana ngikut mulu, berantem mulu, nggak bisa berjuang. Berkhulwat nggak bisa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Khadijah meninggal dunia, Rasulullah Muhammad bersedih. Kata Allah, "Jangan kau bergantung kepada manusia, tapi bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lalu Rasulullah Muhammad diperjalankan oleh Allah. Sebelum diperjalankan, Rasulullah Muhammad itu dibelah dadanya. Ini penting, ini jangan dibahas. Pak, boleh ini bisa dikurangi ehonya? Ehonya dikurangi. Biar agak, kalau ada ehonya itu ini menggema. Ditutup aja kalau ehonya ada, tentu ehonya ditutup. Efek itu tutup. Iya, ya baik. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik. Ketika Rasulullah Muhammad sedang bergulat di Masjidil Haram di depan Ka'bah, maka datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun lalu
membelah dada Rasulullah Muhammad. Dibelah dadanya Rasulullah Muhammad, diambil hatinya, lalu dipotong bagian ujungnya, dicuci dengan air zam-zam sebanyak 3 kali. Dicuci, udah bagus, sudah bagus. Dicuci bukan berarti hati Rasulullah Muhammad kotor. Dibersihkan, disucikan, lalu di bagian ujungnya dipotong oleh malaikat Jibril. Jibril berkata kepada Rasulullah Muhammad, "Ya Muhammad, inilah hatimu, dan bagian ujungnya ini aku potong." Nabi bertanya, "Hai Jibril, itu apa, bagian apa yang kau potong?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah jatah setan. Ini adalah jatah." Yang dimaksud jatah setan bukan berarti di dalam hati Rasulullah Muhammad ada setannya, bukan. Yang dimaksud jatah setan dijelaskan oleh Anas radhiyallahu an, bahwa malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah jatah setan, jatah kasih sayangmu untuk setan." Kalau tidak dipotong oleh malaikat Jibril, maka nanti di yaumul hisab setan akan minta kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, berikan syafaatku kepadaku." Maka dikasih oleh Rasulullah Muhammad, maka dipotong jatahnya. Mengapa? Karena Rasulullah Muhammad dikatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rasulullah Muhammad itu rahmat untuk seluruh alam. Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang Rasulullah Muhammad bukan hanya kepada kita manusia, kepada binatang, kepada jin, seluruh alam. Yang memberikan rahmat itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk setan. Masih wallah alam, selain Allah itu alam. Maka kalau tidak dipotong ujung hati Rasulullah Muhammad, jatah setannya tidak dipotong, maka niscaya ketika Rasul diminta, "Ya Muhammad, aku minta kasih sayangmu," pasti diberikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setan itu jatahnya kalau nggak dipotong dikasih sama Nabi, apalagi kita umatnya. Amin. Yang duduk malam ini hujan-hujanan, amin. Duduk bersimpu bermohon kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Kan nggak ada di antara kita yang nggak punya dosa, betul? Kita banyak dosa, tapi kita ditutup dosa-dosanya oleh Allah, tidak ditampakkan oleh Allah, karena kita umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan, apa fungsinya Rasulullah Muhammad diisrakan? Yang pertama, Rasulullah Muhammad diisrakan oleh Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah pesan ini, ada 2 masjid yang disebutkan di dalam Al-Quran. Pertama namanya Masjidil Haram yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua namanya Masjidil Aqsa yang adanya di Palestina. Pernah lihat Palestina? Pernah? Entah, nanti saya sampaikan Palestina. Saya pernah ke sana, ke Palestina. Alhamdulillah, Palestina, Jordan, Syria, Israel, Tel Aviv, saya sudah ke sana semua. Insya Allah nanti, udah jam 10. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad diperjalankan oleh Allah minal masjid ilal masjid. Dari Masjidil Haram yang di tengahnya ada Ka'bahnya. Di tengahnya ada Ka'bahnya. Saya mau tanya, siapa yang bangun Ka'bah? Siapa? Yang meninggikan Ka'bah? Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang bangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah itu Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail. Makanya di sana ada yang disebut dengan Hijr Ismail. Insya Allah kita malam ini yang berkumpul di pengajian ini, mudah-mudahan kita berdoa bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan bisa berangkat ke Baitullah. Amin. Dan
bisa menyaksikan